informasi dari tetangga-tetangga saya itu rumah tuh udah 2 kali ditempati dari sebelum saya. Meninggal terus. Oke guys, welcome back to my YouTube channel Iman Surya. Dan kali ini saya akan membahas masalah misteri-misteri ataupun makhluk astral yang ditemuin. Dan kebetulan kali ini gua kedatangan teman gua yang akan bercerita tentang makhluk astral. Dan boleh untuk siapa namanya diperkenalkan dulu ya, biar kita enak jadinya. Katanya kan banyak orang yang bilang kalau nggak kenal kita nggak bakalan sayang. Gak usah sayang saya juga kan. Oke. Ya, perkenalkan kalau nama asli kita sensor aja ya. Panggil aja Mr. R ya. Oke. Biar agak sedikit orang nggak tahu lah gitu ya. Oh, biar sedikit misterius juga ya. Begitu kan sesuai dengan judulnya gitu ya. Oke, jadi ceritanya kan di sini akan menguak tentang kita pernah bertemu ya atau kita jumpai makhluk astral. Boleh untuk Mr. R diceritakan. Jadi kejadiannya tuh sudah cukup lama ya. Sekitar tahun 94-an pas umur saya 4 tahun itu saya baru rencana ibu orang tua saya rencana untuk membeli rumah. Kebetulan rumahnya itu rumah bekas peninggalan Jepang ya. Jadi tahun 94 ibu saya tuh awalnya kan kita ngontrak tuh, hanya ngontrak. Enggak. Peninggalan Jepang. Daerah mana tuh? Daerahnya masih daerah Cidahu. Ya, tepatnya itu di Pasir Doton. Itu kita dulu awalnya ngontrak di Babakan Pari dan kita dengar ada rumah yang murah, miring, harganya miring dengan tapi tempatnya enak tapi harganya miring. Oh. Nah, di daerahnya itu daerah Cidahu dari Pasir Doton itu. Nah, kita kan orang tua saya coba cek ke sana, rumahnya ternyata emang cocok dengan harga dan kondisi rumah gitu ya. Mungkin saya masih kecil kan ya sana. Terus ketika itu kita belilah, singkatnya itu kita beli. Oh, jadi sempat dibeli juga itu. Nah, dibeli dulu itu rumah. Itu tuh rumah peninggalan Jepang. Dan sebelum pas kita beli nih ini rumah tuh saya tuh aneh ya. Jadi posisi di depan rumah tuh udah penuh dengan lumpur. Banyak lumpur rumah tuh. Oh, lumpur. Nah, saya kan nanya tuh tetangga tuh waktu kecil tuh nanya ke teman-teman saya, kan saya punya teman juga, kenapa sih rumah saya tuh depannya tuh banyak lumpur, dan dia tuh bilang ini rumah hantu gitu kan. Jangankan malam siang pun ini banyak hantu gitu kan. Jadi orang tuh ketika dia ngelewat rumah saya tuh itu dia pasti pegang lumpur sambil lempar lumpur. Kalau misalkan bukan lumpur apa lumut karena hampir lumpur. Dekat. Oh, lumpur. Karena lumpur. emang di pinggiran rumah saya itu adalah pesawahan. Tengah-tengah sawah gitu ya. Dan itu pun informasi dari tetangga-tetangga saya itu rumah tuh udah 2 kali ditempati dari sebelum saya. Meninggal terus. Jadi yang pertama dia tempatin gak lama meninggal. Yang kedua pun meninggal. Nah, yang ketiga baru kita beli ini rumah Jepang ini sama orang tua saya. Nah, singkat cerita kita kan nggak tahu tuh ini rumah kayak gimana kondisinya kan, namanya oh ini rumah lumayan gede gitu kan, tapi dijualnya murah gitu. Dulu tuh kalau nggak salah dijual tuh ya kita sensor aja, nggak usah dibahas masalah harga ya. Iya. Itu kan masalah orang tua juga dulu waktu saya masih kecil. Intinya tuh rumah jualnya murah, miring lah harganya. Harganya miring banget, aneh juga. Misalkan harga 100 juta kalau di zaman sekarang itu mungkin dibeli dengan harga 20 juta, 30 juta jadi harganya gitu ya. di bawah standar lah. Itu kan aneh kan. Tapi orang tua saya kan yang pertama emang kita butuh, yang kedua enggak. Dan waktu orang tua saya itu emang berani. Iya. Dalam artian ya coba aja gitu, nggak ada salahnya. Dan kalau misalkan ada makhluk halus yang dikatakan orang lain itu kan makhluk halus, dengan kita beda alam gitu kan. Ya udah, kita masing-masing aja, yang penting kita tetap fokus pada ibadah. Pertingkat ibadah kayak gitu sih, intinya kayak gitu. Nah, itu kejadian tuh setiap hari kita tuh diteror. Contoh terornya itu kayak gini, contohnya ketika dulu kan kebetulan bapak saya itu kerja di pabrik ya, dia kan shift malam
pulang malam, maaf, maksudnya shift siang, pulangnya tengah malam jam 12 malam. Itu setiap malam tuh pasti ada yang ngetokin pintu. Ngetokin pintu. Nah itu nyata, real, asli. Itu Jadi saya sendiri semua yang di ngerasain. rumah itu dengar juga. Ya di rumah cuma ada orang tua saya sama kakak saya yang perempuan. Cuma bertiga doang di rumah itu. Dan itu real, ketika ibu saya buka, saya pun lihat kan ngikutin sama ibu terus, sama kakak saya takut kan. Ngikutin terus, real. Itu kita buka nggak ada siapa-siapa. Baru dikunci, pas kita tutup, langsung ketok-ketok lagi. Sampai 3 kali dia dibiarin. Itu terus kan emang di pinggir rumah saya itu emang ada kolam ya, kolam doang, di banyak kolam, di depan ada kolam, di pinggir ada kolam. Nah, banyak yang mandi. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak mandi. Jadi suaranya aja. Ada suara-suara kayak gitu mandi. Begitupun di dapur ada suara yang masak kayak gitu. Itu terjadi setiap hari loh. Itu real kenyataan setiap hari. Kita flashback dulu sedikit. Tadi kan diceritain kalau misalkan di rumah itu dua yang sebelumnya ini ada yang meninggal. Betul. Jadi yang meninggal itu yang ngisinya atau yang dari yang punya rumah pertamanya? Bukan, itu kan awalnya rumah pertamanya saya nggak tahu rumah siapa awalnya, cuman dibeli atau ditempati, dia ditempati sih. Nah ditempati nggak tahu emang dia ngontrak atau dia emang beli, nggak tahu sih, yang ditempati. Sebelumnya tuh 2 orang yang sebelum saya itu udah meninggal. Oh. Itu nggak lama sakit meninggal gitu, intinya sih nggak Jadi cocok. di rumah itu? Di rumah itu, karena emang posisi rumah itu tuh udah terkenal angker. Bahkan nyampe sekarang. Sampai sekarang Dari tahun 96 sampai sekarang masih angker. Sampai sekarang tahun belum ada yang ngerjain. 2024. Betul. Sampai sekarang belum ada yang nempatin. Setelah saya keluar belum ada yang nempatin. Nah, itu dari rumah itu tuh kita banyak kejadian seperti banyak yang ada yang masak tengah malam, ada yang ngetokin pintu. Ketika saya nangis malam-malam pasti ada yang nangis juga. Dia ngikutin nangis. Pasti itu kayak gitu. Tiap malam kita selalu ditakuti rasa takut, tapi anehnya ketika bapak saya pulang semua rasa takut hilang. Itu yang saya anehin. Jadi ketika bapak saya pulang udah nggak ada apa-apa lagi. Itu cerita nyata loh. Ini tuh kerasa tuh. Beneran nih kerasa. Jadi emang rumah ini emang rumah peninggalan Jepang dan emang rumah itu tidak kosong. Kata yang tahu orang pintar itu. Tapi pernah juga sempat nanya orang pintar atau orang pintarnya datang sendiri? Banyak orang pintar datang ke rumah ngomong, kita ke orang pintar juga ngomong banyak. Itu sudah nyata. Jadi di rumah itu yang dulu tuh menempatin tuh bukan hanya manusia katanya, ada jin, ada juga setan. Iya. Jin Islam ada. Itu jin Islam tuh dia bener ada. Nah, kalau jin Islam pernah bukan memperlihatkan sih ya. Tapi ketika ada tamu yang nginep di rumah tamu, kan ada di kamar saya tuh disiapin ada kamar tamu ya. Khusus buat tamu. Ketika ada tamu yang nginep di ruang tamu, di ruang depan itu, sampai sebelum saya keluar ya tahun 2023, itu pun tetap ketika ada tamu masuk nginep di ruang tamu itu pasti selalu ada yang ngerjain. Yang nyentil lah, yang pokoknya dikerjain aja lah. Itu pasti ada kalau dia emang nggak sholat. Jadi ketika ada orang-orang yang kurang, yang ibadahnya agak kurang, dia sholatnya ditinggalin, pasti jin Islam yang ngerjain kayak gitu. Bahkan teman-teman saya pun dulu ada yang pernah nantangnya, di mana di sini ada hantu, mana saya lihat tengah malam dia ngejerit-jerit sendiri. Kenapa tuh? Nah, dia lihat kelelawar gede pintu. Itu orangnya masih ada yang sekarang. Dia lihat sendiri. Sampai sekarang dia nggak berani ke rumah saya lagi. Itu karena emang kondisi itu di sana tuh emang masih angker zaman dulu. Dan tapi sampai sekarang masih angker. Dan emang dulu kejadiannya tuh rumah itu tuh saya tempatin sampai tahun 2023-an ya. Itu aman. Nah, aman. Jadi selang berapa bulan, mau yang kita ya, selang berapa bulan, lama lah, berapa hampir satu tahun 2 tahun gitu, itu rumah tetap angker. Tapi setelah kita lakukan seperti tahlilan, pengajian, sholat, dan itu lama kelamaan rumah itu menjadi rumah yang aman, dalam artian hantunya itu istilahnya ada penghuni di situnya nggak datang lagi, dipindahin lah gitu. Cuman ada saat yang nggak bisa pindahin, dan sampai sekarang nggak bisa pindahin itu adalah
apa namanya, jin Islamnya belum bisa dipindahin karena itu emang nggak bisa sampai sekarang masih tetap di sana. Kalau jin Islam masih. Tapi itu begitu dipindahinnya ada ritual khusus gak? Nah, Pakai itu apa atau apa gitu? Setahu saya itu dulu cuma ada Pak Ustadz datang ke rumah gitu kan, mau melakukan pengajian dan nanti ritual pengajian itulah. Oh, kayak enggak pakai kepala kerbau atau sapi. Enggak ada kayak gitu. Emang prinsipnya itu dan nggak langsung instan, nggak bisa. Itu pun selang beberapa bulan, berapa tahun lah mungkin, ya udah lama-lama juga sih sampai saya agak gede itu baru lama kelamaan itu rumah jadi aman dan warga pun berani lewat depan rumah. Awalnya tuh nggak ada yang berani lewat dari jam 6 udah nggak ada yang berani lewat rumah. Karena rumahnya itu terkenal angker. Emang semua warga yang di sekitar situ pun dia tahu bahwa rumah itu rumah angker. Tapi pernah nggak ketemu sebuah peristiwa yang bikin benar-benar takut gitu, nampakin diri si penghuninya itu atau gimana? Kalau ke saya pribadi sih belum, cuman berbentuknya paling ular hitam gitu, yang di bawahnya ada kuningnya itu sering dibawa di depan pintu, disuruh pergi nggak mau pergi, dikasih bambu pun dia nggak takut, diem. Bahkan kita kasih disapuin dikit doang ke pinggir baru dia pergi pelan-pelan. Dan seperti ular-ular gede gitu di dapur sering ditemukan kayak gitu. Tapi kalau orang lain misalkan kakak atau tetangga kayak gitu, ada lagi yang lebih seram ceritanya nih? Kalau tetangga sih sering lihat dulunya sebelum saya tempatin. Nah tapi sekarang ketika saya jual rumah itu karena emang orang tua saya nggak tahu ya prinsipnya dijual karena apa dulu. Dulu kita dijual karena emang rumah saya itu mau dibikin pabrik. Pabrik. Jadi emang di belakang rumah saya tuh kan dia ada ada pabrik yang udah bangkrut. Sekarang mau diolah menjadi pabrik baru dan rumah saya kena busur. Dia beli tapi sampai sekarang gak ditempatin. Bahkan sekarang lebih angker dari dulu katanya. Soalnya kan kalau dibeli sama pabrik, mereka mungkin kalau begitu pabriknya mau jalan baru diurus ya. Nah itu kan kemarin pun caranya mau dibongkar tapi sampai sekarang masih ada. Masih ada rumah saya tuh, yang rumah bekas saya tuh masih ada dan masih utuh, belum ada yang nempatin. Dan sekarang malah lebih angker dari dulu gitu, informasi dari tetangga-tetangga gitu. Jadi kalau misalkan hantu-hantunya itu jenisnya apa banyak di situ? Kalau dulu sih yang ramenya tuh kalau di sekeliling rumah itu ada hantu baralak. Hantu baralak itu hantu gimana ya? Nah kalau hantu baralak itu kayak hantu yang hantu baralak ya, nggak tahu emang hantu baralak. Nggak tahu. Zaman dulu tuh emang ada hantu baralak. Hantu baralak itu jadi turun dari pohon kelapa. Itu bentuknya kayak baralak kelapa, ya, tapi bentuknya pelepah dari pohon kelapa ya. Tapi dia ada apinya, keluar api. Itu yang saya yang sering dengar tuh. Terus dulu tuh orang tua saya juga jam tengah malam pernah lihat juga tuyul. Tuyul kecil pakai cangcut doang, jalan-jalan lari-lari. Pernah lihat ibu saya. Tapi mukanya itu serem putih pucat. Kalau saya pribadi belum lihat apa-apa sih, cuman dengar suara-suara, paling sama gerakan-gerakan, dan paling yang nginep-nginep lihat kayak ibu saya gitu tengah malam bolak-balik ke toilet. Padahal ibu saya lagi tidur kayak gitu. Oh, jadi ada yang menyerupai ibu ya? Nah, menyerupai begitu, ibu padahal ibunya lagi tidur. Gitu. Nah, kayak gitu paling kebanyakan kayak gitu. Tapi emang rumah itu sampai sekarang masih angker. Tuh. Oke. Mungkin itu ceritanya? Ya kurang lebih kayak gitu ceritanya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ardi. Ini diangkat dari kisah nyata ya. Rumahnya jelas-jelas ada nih di Cidahu ya. Dan sekarang pun masih ada karena tadi dibeli oleh pabrik ya. Kalau pabrik itu belum berjalan biasanya belum diurus juga. Betul. Ya, jadi itulah cerita kita misteri ataupun makhluk astral yang ditemui di rumah ya. Rumah hantu dan sebelumnya penghuni sebelumnya meninggal dan alhamdulillahnya ya. Ya sama Mas Ardi saya sekeluarga semuanya masih selamat bertahun-tahun di sana dari mulai tahun 96 sampai 2003 di sana aman. Iya, tapi kalau masalah umur kan kita nggak ada yang tahu juga. Betul. Ya. Itu mungkin rahasia. Hanya kebetulan mungkin. Rahasia Allah ya, itu mungkin kebetulan juga. Sakitnya juga mungkin karena kita harus percaya ya sebagai
yang beragama Islam. Kalau misalkan sakit, semua itu datangnya dari Allah. Oke, terima kasih banyak Mas Ardi ya. Oke, sama-sama. Sehat selalu pokoknya dan dilancarkan rezekinya. Oke, nanti jangan lupa mampir lagi dan cerita lagi masalah misteri-misterinya. Terima kasih.